Para pendengar yang kami kasihi dan hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Ini sebuah sekolah yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi penerus, para hamba Tuhan, pemimpin gereja, dan konselor-konselor Kristen yang profesional, yang akan memelihara nyala api reformasi di tengah kesuaman, kegairahan semu, dan ketidakpastian arah-arah gereja di abad 21. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali dalam program Katekisasi bersama kami. Dan saat ini, kita akan membahas pertanyaan nomor ke-9 dari Katekismus Heidelberg. Dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu, kita sudah melihat bagaimana prinsip firman Tuhan mengenai penghiburan sejati yang dimiliki oleh manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Yakni bahwa kita dimiliki Kristus. Dan kita juga melihat bahwa manusia ini adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu sedemikian luar biasa dengan hukum dosa. Dosa itu tidak berhenti pada satu perbuatan dan selalu mencari perbuatan yang lain. Dan dosa itu tidak berhenti pada satu korban, namun terus mencari korban yang lain. Dan dari sana kita melihat bahwa manusia, seluruh umat manusia ini telah jatuh ke dalam dosa. Maka pertanyaan berikutnya adalah, jikalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini dituntut oleh Allah untuk tetap melakukan firman Allah, maka pertanyaannya adalah, apakah Allah bisa dikatakan memperlakukan manusia dengan tidak adil, karena dia menuntut manusia dengan satu standar yang manusia tidak mungkin bisa melakukan setelah dia jatuh dalam dosa? Maka jawaban dari katekismus adalah tidak. Karena Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa, sehingga manusia sebenarnya bisa melaksanakan seluruh hukum Allah. Tetapi oleh bisikan iblis dan oleh ketidaktaatan manusia yang disengaja, manusia telah bertindak sedemikian rupa, sehingga ia bersama dengan keturunannya kehilangan karunia-karunia awal yang diberikan Allah dalam penciptaan itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat beberapa bagian firman Tuhan yang penting sekali untuk mengerti bagian ini. Kejadian 1 ayat 31 berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Di sini kita melihat bahwa ketika Allah sudah menciptakan seluruh bumi dan seisinya, termasuk pula manusia yang diciptakan dengan kebenaran dan kesucian dan kemampuan moral, dengan segala perlengkapan rasional yang Tuhan berikan kepadanya, maka Allah memandang semuanya itu sungguh amat baik. Dari sini kita melihat bahwa ketika Allah menciptakan manusia dan Allah menuntut manusia untuk melakukan kehendaknya, melakukan hukum-hukum Allah, maka manusia sebenarnya sudah diperlengkapi dengan segala kemampuan, dengan segala perlengkapan moral dan rasional yang cukup, sehingga manusia itu bisa menjalankan kehendak Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan sepenuh jiwanya dan kekuatannya. Namun, manusia pertama inilah yang sudah diberikan segala hal yang baik itu, jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan mereka. Sebagaimana yang terdapat dalam Roma pasal 5, ayat 12, ayat 18, dan ayat 19. Demikian bunyinya, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.
Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ini kita melihat bahwa dosa masuk dan menjalar ke dalam dunia. Itu masuk melewati satu orang, dan oleh dosa itu juga maut juga menjalar kepada semua orang sebagai konsekuensi dosa. Di sini kita melihat pernyataan Paulus yang begitu tegas, begitu jelas, dan begitu clear, saudaraku, mengatakan bahwa dosa bukan masuk karena penciptaan. Allah tidak menciptakan manusia yang berdosa, tetapi Allah menciptakan manusia yang bisa menghindari dosa. Dan manusia diciptakan baik, memiliki kemampuan untuk menaati seluruh hukum Allah. Dan ketika dosa masuk ke dalam dunia, itu bukan karena Allah menciptakannya demikian, tetapi karena manusia melanggar perintah dan isi hati Allah. Dan oleh karena itulah mereka mendapatkan penghukuman. Sehingga saudaraku, manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena Allah yang mendorong-dorong mereka untuk jatuh. Bukan karena Allah yang membisikin mereka untuk jatuh ke dalam dosa. Sehingga dengan demikian rencana Allah itu boleh tercapai. Bukan. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa karena pelanggaran dan ketidaktaatannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan ketika manusia jatuh dalam dosa inilah, maka dosa itu mengambil peran yang begitu besar di dalam natur manusia, sehingga merusak relasi manusia dengan Allah. Seperti yang kita baca dalam Kejadian pasal 3. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Allah, manusia mulai memanifestasikan wujud dosa itu dengan semakin hari semakin bervariasi. Adam dan Hawa menyembunyikan diri dari Allah. Allah mencari. Allah bercakap-cakap dengan mereka dan bertanya kepada mereka. Dan kemudian ketika Allah bertanya kepada Adam, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan pelanggaran ini? Dan kemudian Adam melontarkan satu jawaban yang menunjukkan bahwa dosa sekarang sudah mengambil wujud atau manifestasi yang baru. Yaitu mempersalahkan orang lain, melepaskan diri dari tanggung jawab. Nah, kemudian Adam berkata, karena wanita ini. Ketika wanita itu, Hawa, ditanya oleh Allah, mengapa engkau melakukannya? Karena ular. Sayang sekali ular tidak lagi mempunyai yang lain untuk ditunjuk, saudaraku. Tetapi di sini kita melihat bahwa manusialah yang jatuh ke dalam dosa, bukan Allah yang menciptakan mereka. Sehingga kalau Allah tetap dengan standar keadilan dan hukum yang Allah berikan kepada manusia sejak manusia diciptakan, jikalau Allah terus dan Allah tetap menggunakan standar yang sama, itu bukan salah Allah. Allah tetap adalah Allah yang adil. Dan Allah yang adil adalah Allah yang suci, yang tidak akan menurunkan standar justru karena dosa. Kalau dia menurunkan standar, maka dia adalah Allah yang tidak adil. Dia adalah Allah yang bisa berkompromi. Sebaliknya, saudaraku, manusialah yang harus mengejar standar itu. Manusia yang harus menuntut diri untuk memenuhi kehendak Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita mempelajari bahwa perilaku untuk mempersalahkan orang lain, perilaku untuk melempar tanggung jawab, perilaku untuk tidak mengaku dosa, itu dinyatakan oleh Alkitab secara jelas sebagai bagian atau dampak dari kehidupan yang sudah berdosa. Sehingga pertanyaan yang berkata bahwa kalau gitu Allah tidak adil. Bagaimana mungkin Allah yang adil menuntut kita untuk melakukan hal yang kita tidak mungkin lakukan? Saudaraku, pertanyaan itu sendiri justru menunjukkan atau menelanjangi keberdosaan kita. Kita manusia yang berdosa, yang tidak adil, yang tidak mengerti keadilan Allah ini, berusaha untuk memprotes keadilan Allah yang sempurna. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita
saat ini sedang berada di dalam kondisi di mana kita sedang menyembunyikan dosa-dosa tertentu. Kita berusaha menutupinya. Atau kita ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ciptakan aku seperti ini. Aku terlahir seperti ini. Kita berusaha untuk mengasihani diri kita. Tuhan, karena Engkau tempatkan wanita itu setiap hari bertemu dengan aku, maka aku akan jatuh dalam dosa. Engkau tahu itu dan Engkau biarkan. Ini salah Tuhan, salah Engkau, bukan salahku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, atau mungkin juga ada pemuda-pemudi yang berkata, suruh siapa Tuhan mengizinkan manusia menemukan internet? Sehingga saya itu sekalipun tanpa sengaja, muncul di depan layar monitor komputer saya itu, pemandangan-pemandangan syur, pornografi ditawarkan dalam setiap email yang saya terima. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita itu mengambil langkah yang bijak dan dewasa. Menyadari bahwa kita itu orang yang lemah. Kita terlahir berdosa. Nah, kita itu sudah melanggar perintah Allah. Bukan hanya 1 atau 2 perbuatan. Tetapi dari dulu sampai sekarang. Kita itu terus-menerus menimbun murka atas diri kita sendiri. Nah, mulai dari sana maka kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan istri atau suami kita karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dan kemudian kita menggunakan itu sebagai excuse, sebagai alasan untuk kita berbuat dosa. Saudaraku, marilah kita menjadi orang yang dewasa, yang tidak mengasihani diri, dan rela dituntun oleh firman Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita diciptakan Allah dengan satu tujuan yang baik, dengan perlengkapan yang baik, dengan kemampuan dan karunia yang baik. Namun ketika kita jatuh ke dalam dosa, itu adalah pelanggaran kita. Roma 5 ayat 12 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi bukan hanya masalah original sin atau dosa asal, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa. Kita adalah pendosa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penting sekali buat kita untuk mempunyai hati nurani yang jujur di hadapan Tuhan. Seorang pasien perlu mengakui dan mengidentifikasi di mana rasa sakitnya. Apa yang dia sudah lakukan di masa yang lampau sehingga membawa penyakit ini terjadi. Karena jikalau tidak demikian, dia pergi ke dokter manapun, dia tidak akan mendapatkan langkah-langkah pengobatan atau pemulihan yang pas, yang tepat. Tetapi dia akan terus-menerus dirundung oleh rasa sakitnya itu. Karena dia tidak pernah terbuka kepada dokternya. Dia tidak pernah katakan kepada dokternya apa yang dia lakukan. Nah, saudaraku, ada cerita yang menarik tentang hal ini. Bagaimana menyembunyikan sesuatu itu bisa berakibat fatal. Satu kali seorang bos di dalam kantornya, saudaraku, dia dimintai oleh seorang sekretarisnya yang cantik itu tumpangan untuk pulang kantor seusai rapat. Ya, biasanya sang bos ini tidak pernah mau. Tetapi entah kenapa hari itu dia merasa, ya kasihanlah sekretaris ini kalau pulang harus naik busway, kemudian pindah angkot. Nanti kalau dia apa-apain orang bagaimana? Kalau dia menjadi korban geng motor bagaimana? Saya akan merasa bersalah. Nah, kemudian akhirnya dia berkata, oke, nanti pulang kantor saya bisa mengantar kamu kalau kamu mau. Dan akhirnya, saudaraku, dia pulang rapat dan dia mengantar sekretaris itu pulang. Saudara. Nah, selesai dia mengantar sekretaris itu pulang ke rumahnya, dia pulang ke rumah, dan dia menemui istrinya itu sudah berdandan cantik dan ingin segera pergi. Dan istrinya ini berkata kepada dia, ayo mas, ini sudah waktunya. Kamu dari mana saja? Kita kan ada pesta, kita sudah berjanji. Sudah, kamu tidak usah ganti baju lagi. Langsung kita pergi saja. Dan akhirnya bos ini berkata, ya udah, ayo kita pergi. Nah, dalam perjalanan itu yang diisi dengan musik-musik di radio. Nah, ketika dalam satu kesempatan, sang suami ini waktu menengok ke bawah, dia melihat di dekat kaki istrinya
ada sebuah sepatu. Satu saja. Dan dia melihat, waduh, jangan-jangan ini sepatu sekretaris saya. Yang sengaja ditinggalkan untuk menghancurkan keluarga saya, rumah tangga saya. Waduh, bagaimana ini? Saya harus menyelesaikannya. Akhirnya dia mengambil satu akal, dia punya akal, dia mengambil satu jalan pemecahan, yaitu saudaraku, ketika mobil itu harus berhenti di dalam lampu merah di pertigaan. Nah, di sana dia berkata kepada istrinya, istriku, di sana ada apa? Sambil menunjuk di luar itu. Kamu lihat gak di sana? Ada apa yang sedang terjadi? Kemudian waktu istrinya itu melongok, dia cepat-cepat buka jendelanya, dia ambil sepatu itu, kemudian dia buang keluar, saudaraku. Sambil dia tersenyum dan dia berkata, nampaknya itu hal-hal yang biasa-biasa saja ya istriku. Kemudian dia menutup jendela itu, dan istrinya juga kembali ke posisi semula. Dan akhirnya mereka sampailah di hotel tempat pesta itu berlangsung. Dan kemudian yang terjadi adalah sang istri itu mulai tanya kepada sang suami. Suamiku, kok tiba-tiba sepatuku tinggal satu ya? Kamu lihat gak satunya ada di mana? Dan kemudian sang suami tidak bisa menjawab apa-apa, saudaraku. Nah, saudara bisa kembangkan lagi cerita ini. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita tidak terbuka, kita tidak membuka diri, berani untuk dengan tulus mengakui apa yang kita pernah lakukan, maka kehidupan kita tidak menjadi semakin lancar, masalah kita tidak menjadi semakin selesai, tetapi kita menimbun dengan masalah-masalah yang baru. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nah, kiranya perenungan kita pada hari ini membawa kita kepada sikap yang semakin benar di hadapan Tuhan, yakni dengan jujur mengakui dosa kita, datang kepada Tuhan mengakuinya, karena Tuhan akan mengampuni kita. Datanglah kepada tabib dan nyatakanlah apa penyakit kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Bersama kami, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Sampai bertemu di minggu yang akan datang, di hari dan waktu yang sama. Tuhan memberkati. Shalom.